Pemirsa, John Hartman telah tiba di Indonesia dan informasinya esok hari akan diumumkan atau diperkenalkan secara resmi sebagai nahkoda atau pelatih baru dari Timnas Indonesia. Pertanyaan berikutnya yang kemudian juga harus kita cari tahu jawabannya adalah informasi atau kabar mengenai sudah adanya nama beberapa kandidat yang bisa menjadi asisten pelatih lokal mendampingi John Hartman. Siapa saja kira-kira dan harus seperti apa sih asisten pelatih lokal yang nanti akan mendampingi John Hartman? Kita akan membahasnya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Hari ini ada Bung Nigara, wartawan senior bola tentunya. Bung Niga, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat sehat malam Bung Niga. walafiat. Sehat walafiat. Dan juga ada mantan sama-sama merah kita. Sama-sama merah kita. Ini putih jadi merah putih. Untuk Indonesia jadi merah putih. Dan juga hadir bersama kita ada mantan pemain timnas tentunya Bung Peri Sandria. Bung Peri, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi kurang sehat. Oh, lagi kurang sehat, tapi tetap harus semangat untuk Indonesia. Jadi merah putih dia. Merah putih, betul. Bung Niga, untuk merah putih, untuk timnas Indonesia supaya menjadi tim yang kuat, siapa kira-kira kandidat yang terbaik sebagai calon asisten pelatih bagi John Hartman lokal? Ya, yang pertama barangkali calon asisten pelatih ini harus bisa berkesinambungan. Jadi dia harus bisa menyerap ilmu dengan baik dan dia harus punya modal yang baik juga gitu. Jadi saya kira PSSI pasti tahulah siapa yang akan PSSI pilih gitu. Tetapi menurut saya dia asisten pelatih ini juga harus bisa memberikan kontribusi yang jelas kepada John Hartman karena yang tahu kan dia nih pemain-pemain itu bukan John Hartman gitu. Tetapi meski demikian itu khusus pemain-pemain yang lokal ya. Untuk pemain-pemain yang diaspora itu saya kira ini nggak ada masalah gitu dengan persoalan itu. Jadi kalau ada beberapa nama saya ya pilih keinginan saya tapi belum tentu PSSI lah. Keinginan saya ya Nova Arianto gitu. Kenapa? Karena menurut saya dia punya visi yang baik, punya masa depan yang cukup baik juga. Bukan berarti yang lain nggak punya visi dan nggak punya masa depan. Ini soal pilihan, pilihan. Tapi kabarnya dia menolak. Kabarnya begitu. Nah, saya nggak tahu apa dasarnya. Masuk sebagai kandidat tapi menolak. Katanya begitu, katanya. Saya juga belum tahu. Jadi ini tadi Ferry Sandria yang ngasih bocoran gitu. Jadi dikata sayang kalau dia menolak gitu. Jadi saya kira ini ada kesempatan dia untuk menimba ilmu. Karena John Hartman ini pelatih yang sudah punya udah jelas gitu loh. Dia bisa bawa track recordnya jelas, bawa Kanada ke Piala Dunia, bawa Selandia Baru ke Olimpiade, yang wanita meskipun wanita ya, tapi di Kanada yang putra juga. Jadi saya kira ilmu yang dimiliki oleh John Hartman ini cukup tinggi gitu. Karena kemudian yang diminta kan juga harus ada transfer knowledge. Iya betul. Transfer knowledge ini penting gitu loh. Jadi kesempatan ini harusnya dimanfaatkan oleh siapapun di antara 5 kandidat yang ada sekarang ini. 5 kandidat ini siapa saja, Ji? Bung Niga meskipun kita sudah tahu, nanti biar Bung Peri yang jawab ya. Oke, nah Bung Peri kalau gitu yang jawab nih informasi-informasi yang beredar di dunia sepak bola Indonesia nih. Saya rasa yang dikatakan Bang Niagara itu benar ya. Adanya kesempatan kita untuk mencari ilmu itu kapan lagi gitu loh. Jadi jangan kita sia-siakan. Dan kita juga bisa melihat pelatih ini John Hartman adalah pelatih yang punya kualitas gitu. Di sini juga untuk pelatih lokal memang ada beberapa kandidat, ada 5 pemain ya. Tapi yang satu saya lupa itu Bang Niagara. Nggak apa-apa. Yang pertama di sini ya kandidat dari untuk lokalnya ya. Di sini ada Nova Arianto, ada Kurniawan Dwilianto, ada Ricardo Salampesi sama Zulkifli. Zulkifli Syukur. Ya kalau kita lihat track recordnya mereka juga bagus. Dia punya prestasi waktu dalam dia sebagai pemain dia punya prestasi dan sebagai pelatih juga dia punya prestasi. Contohnya Nova dia bawa U17 dan U20. Dia punya prestasi. Begitu juga dengan Kurniawan, dengan komonya dia kemarin kan bisa ke naik kasta kan gitu. Saya rasa kesempatan yang ada untuk pelatih-pelatih menjadi asisten John Hartman ini jangan disia-siakan gitu loh. Sayang gitu loh. Ini kan buat masa depan nanti. Betul. Bung Niga, ini kalau Ken mengutip apa yang disampaikan Pak Sumarji, PSSI menyatakan masih menggodok ya sejumlah nama. Belum valid lah nama-nama yang beredar tadi. Tapi yang penting harus memiliki visi modern. Mengartikan visi modern ini gimana Bung Niga? Atau standar seperti apa sih yang sebetulnya dibutuhkan timnas? Kan gini. Kalau di era saya, era dia ini mungkin masih
masih sepak bola kuno lah ya. Sekarang ini kan sepak bola udah begitu modern gitu ya. Gen Z lah nih sekarang sepak bolanya gitu. Jadi saya kira apa yang disampaikan Mas Marji ini benar gitu loh. Jangan sampai pelatih ini nggak bisa ngikutin apa perkembangan sepak bola yang ke depan yang sudah berbeda ini dari sepak bola tahun 80 90 80-an gitu. Jadi saya kira dari 4 nama tadi semua punya kapasitas. Cuma kalau tadi saya menyebut nama Nova karena pilihan saya, bukan berarti saya Kurniawan saya ngikutin kok. Bahkan saya ini wartawan satu-satunya wartawan yang ke Swiss ke tempat Kurniawan tinggal saya. Saya nganterin dia operasi tangannya keinjak itu, kelingkingnya, saya nganterin operasi di Swiss. Gitu. Jadi saya kenal banget dengan Kurniawan gitu. Dengan yang lain sama juga meskipun secara selintas gitu. Tapi kembali nih soal pilihan. Nah, ini soal pilihan. Kenapa ya tadi itu Nova berhasil bawa tim U17 gitu ya. Dan ini kan harus meningkat terus gitu. Sebetulnya kalau saya sih kemarin Nova jangan dipindahkan ke U20, dia tetap di situ untuk mematangkan itu sehingga ada loh pergerakannya tuh jelas gitu. Nah, tapi ini kan PSSI sekali lagi ini organisasi kan ya ada pengurusnya pasti lebih tahu lah untuk itu kenapa Nova diangkat menjadi pelatih U20, mereka punya perhitungan tersendiri lah. Sebagai wartawan saya melihatnya sayang harusnya dia tetap di situ gitu. Dan sekarang ini kesempatan buat Nova, buat Kurniawan, buat Ricardo Salampesi, buat Zulkifli Syukur. Ini kesempatan untuk bisa menimba ilmu. Ya saya seperti tadi ini siapa nama Dek? Ya jadi ini kesempatan untuk nimba ilmu gitu. Jangan gini. Indonesia sebetulnya pernah punya kerjasama dengan KNVB. Indonesia setiap tahun boleh mengirim pelatih, kalau saya nggak keliru ya, di era Pak Kardono itu 20 pelatih untuk belajar. Tapi nggak ada hasilnya. Kenapa permasalahannya? Pertanyaan menarik kenapa? Karena mereka nggak mempersiapkan diri untuk itu. Jadi datang ke sana ya sekedar datang aja. Nggak ada ilmu yang dia bawa itu ke sini. Karena nggak ada target juga gitu maksudnya. Nggak ada target, memang punya kerjasama aja gitu. Ini kan sayang, padahal KNVB pada saat itu sedang top-topnya gitu. Nah sekarang orangnya datang ke sini John Hartman nih, punya kualifikasi yang jelas. Kita jadi Pak Asisten, ini harus bisa. Ditahan dulu Bung Niga karena kayaknya seru banget nih kita ngebahas siapa kira-kira yang akan menjadi asisten pelatih lokal, termasuk kita pengen tahu masyarakat Indonesia pengennya asisten pelatih lokal yang seperti apa sih. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda pemirsa.